Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Padrin dari kelas PL3C akan menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi di video kali ini. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam satu sistem komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur resource atau sumber daya yang terdapat pada perangkat komputer. Yang kedua, pengontrol program. Dengan mengendalikan perintah resource, sistem operasi akan selalu berjalan selama perangkat yang digunakan tersebut aktif. 3. Menjalankan program yang ada di sistem komputer. Komponen sistem komputer. 1. Hardware adalah perangkat keras dari sebuah komputer. Contoh seperti monitor, CPU, dan printer. 2. Operating system adalah perangkat lunak atau sistem yang mengontrol kerja dari sebuah perangkat. 3. Software adalah sebuah perangkat lunak atau sebuah perangkat yang tidak terlihat secara fisik namun fungsinya dapat dirasakan. 4. Brainware atau user adalah pengguna dari perangkat keras atau lunak dari sistem operasi. Sejarah sistem operasi. Sistem operasi generasi ketiga berkisaran yaitu tahun 1965 sampai 1980. Sistem operasi generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Sistem operasi generasi ketiga 1965 sampai 1955 sampai 1960. Sistem operasi generasi keempat pasca 1980-an. Fungsi sistem operasi. 1. Menjalankan operasi dasar. Sistem ini dinilai sebagai sistem yang pintar. 2. Mengatur kerja hardware dan software. 3. Wadah program atau aplikasi. 4. Menyajikan tampilan. 5. Mengkoordinasikan kerja perangkat komputer. 6. Mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. 7. Mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Komponen sistem operasi yaitu manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen secondary storage. 4. Manajemen sistem I/O. 5. Manajemen berkas. 6. Sistem proteksi. 7. Jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu konsep hardware dan software. Hardware atau perangkat keras merupakan komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata maupun disentuh secara fisik. Contoh hardware yaitu input, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menginput atau memasukkan perintah dari pengguna. Yang kedua, proses, perangkat keras yang berguna untuk memproses inputan data yang telah diberikan oleh pengguna. Yang ketiga, output, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Perangkat keras atau hardware terdiri dari berbagai macam, contohnya motherboard, monitor, keyboard, dan mouse. Optimisasi hardware, upgrade hardware, menambah memori, menambah space hard disk, periksa dan perbaiki kondisi hardware. Motherboard merupakan inti dari komputer yang berisikan papan sirkuit yang menyimpan instruksi dan menyimpan data. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks, gambar dari data yang sedang diproses. Keyboard merupakan alat memasukkan data ke CPU. Software. 1. Sistem operasi atau operasi sistem. Yang kedua, program utilitas. Yang ketiga, program aplikasi. Yang keempat, program paket. Yang kelima, bahasa pemrograman. Perangkat software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program yang berguna menjalankan suatu perintah. Software ini tidak bisa dipegang dan hanya bisa dijalankan pada perangkat keras dalam penggunaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep proses. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi. Merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber-sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi.
Proses tidak hanya sekedar suatu kode program, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara dan data seksi yang menyimpan variabel-variabel global. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel dalamnya. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time shared sistem yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau task. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call forward yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call forward ini akan dibagi jadi dua, proses induk dan proses turunan yang identik. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir, serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Proses dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induknya melalui sistem call wait. Running, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting, status yang dimiliki pada saat proses mau menunggu sebuah event seperti proses make. Ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. New, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses kontrol. Thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Contohnya, sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread lain berfungsi sebagai penerima data dari network. 1. Single thread. 2. Multi thread. Banyak perangkat lunak yang berjalan pada PC modern dirancang secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasikan sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Keuntungan thread: 1. Responsif. Yang kedua, berbagi sumber daya. Yang 3, ekonomi. Yang keempat, utilitas. Model threading: A. Many to one model. B. One to one model. C. Many to many model. Pustaka thread atau yang lebih familiar dengan thread library bertugas untuk menyediakan API (Application Programming Interface) untuk programmer dalam menciptakan dan memorate thread. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Starvation adalah kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation, kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syarat terjadinya deadlock: 1. Mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses yang lain ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. 2. Hold and wait. Terdapat suatu proses yang menanam resource padahal resource tersebut telah dialokasikan oleh proses yang lain. 3. No preemption. Resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. 4. Circular wait. Beberapa proses membentuk urutan rantai berbentuk sirkular di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai.
Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock. 1. Lewat preemption. 2. Melacak kembali. 3. Lewat mematikan proses yang menyebabkan deadlock. Kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Yang paling jarang memakai prosesor. 2. Yang paling sedikit hasil programnya. 3. Yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. 4. Yang alokasi sumber daya totalnya maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit. 5. Yang memiliki proses terkecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep memori pada sistem operasi. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Hierarki memori yaitu register, cache memory, primary memory, secondary memory. Register itu sendiri contohnya adalah untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Kapasitas memori register terbatas agar ukuran chip prosesor tetap kecil namun diperlukan memori utama. Memori cache juga disebut memori CPU berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses random akses memori. Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Tujuan memori cache adalah untuk menyimpan instruksi dan data program yang digunakan berulang kali dalam pengoperasian program atau informasi yang kemungkinan dibutuhkan CPU selanjutnya. Memori utama adalah memori inti dalam suatu komputer dan merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Primary memory berada di level tengah, contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat kolektif. Informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. CPU mengakses memori ini dengan instruksi single icon dan store dalam beberapa clock cycle. Secondary memory berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non-relatif, informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Memori ini diterapkan di storage device, jadi akses meliputi akses oleh driver dan physical device. Sekian penjelasan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam. Berapa anjir? 14 menit.